yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa. Saya Pendeta Engelin Rumayar STH sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion. Gedung gereja GPIB Sion yang berada hanya selemparan batu dari stasiun kota dibangun pada tahun 1692 oleh para pembesar VOC dan gereja di Batavia dengan nama awal De Nieuwe Portugese Buitenkerk, menggantikan Portugis Buitenkerk yang sempat terbakar habis di dalam tembok kota Batavia. De Nieuwe Portugese Buitenkerk selesai dibangun pada tahun 1695 di atas tanah hibah dari Karel Reiniers. Pada awalnya, gereja ini diperuntukkan bagi orang-orang tawanan Portugis Mardikers. Namun, pada waktu yang sama, dengan selesainya pembangunan gereja, khotbah pertama berbahasa Belanda dibawakan oleh Pendeta Theodorus Sass. Nah, sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang. Kemudian kembali dibuka pada tahun 1946 oleh seorang pendeta Inggris bernama Pendeta Charles Philemon Poire, yang kemudian menamai gereja ini sebagai Gereja Sion pada tahun 1951. Dan pada tahun 1965, gereja berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion. GPIB Sion berdena persegi 4 di bangunan intinya, sedangkan bangunan tambahan berdena persegi panjang. Gereja menghadap utara, gaya interior berupa barokwi, sedangkan eksterior banyak dipengaruhi arsitektur Romawi kuno. Gereja Sion terbagi atas ruang ibadat, mimbar, balkon, dan kantor gereja. Selain itu, Gereja Sion memiliki koleksi kursi besar berukir yang dibuat pada pertengahan abad ke-17. Kemudian sebuah orgel yang masih berfungsi sampai sekarang ditaruh di atas balkon gereja. Gereja Sion memiliki 7 jendela besar dan tehel terbuat dari batu andesit, bentuk atap trapesium. Pintu utama terdapat di utara dan pintu lainnya berada di sebelah barat. Di sebelah barat gereja terdapat beberapa makam. Salah satunya yaitu makam Gubernur Jenderal Hendrik Swartkron tahun 1728. Dan sebuah lonceng buatan tahun 1675 masih juga terpasang di sisi utara serambi gereja. Hingga saat ini gedung gereja GPIB Sion masih tetap kokoh berdiri dan lonceng gereja masih terus berdentang setiap minggunya memanggil para jemaat. Dan tepat pada tanggal 23 Oktober tahun 2023 nanti, Gereja Sion atau gedung Gereja Sion akan berusia 328 tahun. Ini anugerah luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Ibu-ibu yang berbahagia, hingga saat ini sudah tercatat pendeta yang pernah melayani di dalam jemaat GPIB Sion sedari awal mulai berdiri sampai saat ini ke-13 pendeta. Dan menurut data statistik yang kami miliki kurang lebih 250 kakak
dengan 4 sektor dan jumlah jiwa kurang lebih sebanyak 600 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kami juga merasa bersyukur ketika dipercaya untuk dapat berbagi kasih lewat cerita pelayanan di dalam jemaat kami dalam program Dewan PKP Aku Bagianmu. Semoga ini membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Dan kiranya slogan anggun, bersahaja, pembawa damai dapat selalu kita terapkan dalam peran kita sebagai ibu-ibu dan perempuan Kristen di dalam jemaat dan terlebih khusus dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam ibu-ibu PKP di seluruh wilayah Indonesia. Salam sehat selalu dan salam dalam kasih Kristus. Senang sekali bisa mengambil bagian dalam program Dewan PKP GPIB video Aku Bagianmu. Perkenalkanlah, saya Tesalonika Berliveni Dagdakur sebagai Ketua PKP periode 2022 sampai dengan 2025. Berkat PKP sebagai salah satu unit misioner GPIB membangun komitmen untuk menjadi sarana penting gereja dalam mewujudkan panggilan menjadi gereja misioner, yaitu gereja yang melengkapi warga gereja untuk suatu pelayanan dan kesaksian Kristen yang langsung merupakan suatu keterlibatan sosial, ekonomi, dan budaya. Saya bersama dengan teman-teman pengurus PKP bersama-sama berusaha mampu bekerja dalam teamwork mempersiapkan segala kegiatan pelayanan misioner diawali dengan merencanakan pembuatan program kerja dan anggaran PKA. Anggota PKP saat ini ada kurang lebih 99 orang yang tersebar di 4 sektor pelayanan jemaat GPIB. Untuk lebih menjangkau komunikasi anggota PKP di lingkungan GPIB Sion, kami membuat grup WhatsApp anggota PKP. Ibadah rutin PKP dilakukan setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Supaya tidak monoton, terkadang ibadah rutin PKP, kami membuat kegiatan untuk memperingati hari-hari tertentu, seperti Hari Kemerdekaan RI, memakai dress code merah putih, dan setelah ibadah diadakan berbagai macam lomba. Hari Batik Nasional menggunakan dress code batik. Setiap akhir bulan, kami pengurus membuat event seperti ibadah pengucapan syukur, ulang tahun anggota pada bulan dan yang berjalan. Saya bersama pengurus PKP lainnya bersama melakukan karya pelayanan terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan kesaksian, kami Pelkat PKP melakukan kegiatan intern dan ekstern. Kegiatan intern yang kami lakukan adalah perkunjungan ke rumah-rumah anggota yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, dan juga kunjungan kepada anggota-anggota yang sudah lama tidak aktif dalam ibadah Pelkat PKP dan juga kegiatan-kegiatan Pelkat PKP. Kemudian kegiatan ekstern yang kami lakukan yaitu kami Pelkat PKP melakukan kunjungan ke beberapa panti yang tersebar di beberapa daerah. Salah satunya kami melakukan kunjungan ke Panti Wredahana yang ada di Yogyakarta. Dan yang kedua adalah kunjungan ke Panti Asuhan Anak-anak Talitakum yang ada di Sukabumi. Semua itu Pelkat PKP lakukan adalah sebagai wujud cinta kasih dan perhatian Pelkat PKP terhadap orang-orang tua, terhadap anak-anak, dan juga terhadap sesama. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan berolahraga. Ibu-ibu akan merasakan kebugaran bagi tubuh kita. Selain bugar, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setiap 2 minggu sekali, kami pengurus mengajak ibu-ibu berolahraga. Kami melakukan di hari Minggu sore di halaman Gereja Sion.
Kami juga mendukung program Dewan PKP GPIB, salah satunya Senam Sehat. PKP Mupel Jakarta Barat telah mendapat jadwal pelaksanaannya program Senam Sehat pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Sebagai tempat pelaksanaannya yaitu di halaman GPIB Sion. Dengan berkembangnya teknologi, Sekretariat Pengurus PKP juga sudah membuat undangan ibadah rutin Pelkat PKP melalui flyer yang di-share ke ibu-ibu PKP melalui grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi yang paling cepat saat ini. Kami juga sudah mengurangi penggunaan kertas dengan membuat tata ibadah dengan aplikasi Canva dan menampilkan tata ibadah dengan menggunakan LCD proyektor. Dalam hal surat menyurat juga sudah diadministrasikan dengan rapi, begitu juga dengan data anggota PKP. Wanita selain sebagai tiang doa di dalam keluarga, wanita juga sebagai pengelola keuangan di dalam rumah tangga. Kita harus tahu bahwa mengontrol uang yang kita miliki tidak terlalu terkait dengan berapa banyak uang yang harus kita hasilkan, tetapi bagaimana seharusnya kita mengelola apa yang kita miliki. Menyadari hal ini, kami mengajak ibu-ibu PKP rajin menabung setiap Selasa setelah selesai ibadah PKP. Uang tabungan tersebut dapat diambil kapan aja jika anggota tersebut membutuhkan, apalagi pada saat menjelang Natal, sehingga ibu-ibu belajar menyisihkan uang dapurnya dengan menabung. Salah satu hasil tabungan itu kami gunakan untuk wisata rohani ke Semarang tanggal 2 sampai dengan 5 November 2023. Kami juga membantu pendanaan kegiatan Pelkat PKP dengan berjualan di kantin Pelkat secara bergantian dengan Pelkat-Pelkat lainnya. Salah satu yang dilakukan oleh Pelkat PKP GPIB Sion yaitu mengajak ibu-ibu untuk membuat ekoenzim dan membuat tas dari pembungkus kopi saset. Kegiatan PKP di bidang imaji, kami mengajak ibu-ibu membaca Alkitab setiap hari, membantu terpeliharanya kehidupan Kristen bergantung kepada firman Tuhan. Termotivasi untuk secara bersama-sama membaca dan mendengarkan Alkitab. Dengan membaca dan mendengarkan secara bersama-sama, umat akan dapat saling menguatkan, mendukung, dan berkomitmen untuk membaca firman Tuhan. Pengurus mengajak serta memandu pembacaan Alkitab setiap hari per hari dengan pembacaan satu pasal yang di-share dan direkap pembacaan yang dilakukan pengurus dan anggota PKP melalui grup WhatsApp. Saat ini kami sudah memasuki pembacaan kitab di Perjanjian Lama di kitab Hakim-Hakim pada saat video ini ditayangkan. Latihan paduan suara juga kami sudah gerakan, namun belum rutin dilaksanakan. Sukacitamu, sukacitaku, gumul juangmu, gumul juangku, karena aku bagianmu. Salam PKP, Anggun bersahaja pembawa damai.